Perkenalkan, nama saya Galeria Moicere, NIM 18704048. Saya akan menjelaskan tugas penulisan ilmiah. Yang pertama, manuskrip. Definisi menurut KBBI, manuskrip adalah karya tulis tangan yang menjadi kajian filologi naskah tulis tentang maupun teknik manuskrip, terdiri dari kata manu dan skrip yang artinya tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masa ada sampai saat ini. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah: pertama, reproduksi. Artinya karya ilmiah ditulis oleh penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini adalah kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail. Ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Pengguna bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisnya. Menggunakan kaidah keilmian. Penulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmian atau istilah akademik dari bidang keilmian penulis. Selanjutnya, bersifat demokratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata pemilik satu makan. Terdapat koesis, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat signifikan. Forward maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulis. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulis karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Cara ini berkaitan dengan semua cara perasaan penulisnya. Sistematik penulis karya ilmiah. Pertama, judul. Kedua, abstrak. Ketiga, pendahuluan. Keempat, metode penelitian. Kelima, pembahasan data hasil penelitian. Dan keenam, daftar pustaka. 2. Tahap langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Pertama, tahap prinsip atau perencanaan. 2. Tahap pengumpulan. 3. Tahap pelaksanaan draft. 4. Tahap reisi. 4. Tahap penyuntingan. 5. Tahap publikasi. 6. Evaluasi. Prinsip menulis karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu etika penulis dari karya ilmiah. 2. Proses berpikir ilmiah. 3. Syarat-syarat karya ilmiah. Etika dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, akurat dalam menulis. 2. Jujur dalam menulis. 3. Menjunjung tinggi tanggung jawab. 4. Tidak boleh mengubah fakta dengan dugaan. 4. Tidak boleh menyambungkan kebenaran dengan menggunakan ambiguitas. Tidak boleh menggunakan ide orang lain. Tidak boleh menggunakan ide orang lain. Tidak boleh melanggar hak cipta. Tidak boleh memanipulasi data atau fakta. Tidak boleh memasukkan dugaan pribadi dalam laporan. Proses berpikir ilmiah. Berpikir deduktif. Menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus yang dengan menggunakan penalaran atau rasio. Berpikir induktif. Mengambil kesimpulan di mana penyebab-penyebab atau fakta-fakta kasus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
berpikir ilmiah, gabungan, daftar, dan induksi, hipotesis dari teori, kemudian diuji dari frekuensi secara syarat-syarat karya ilmiah. Pertama, berdasarkan hasil penelitian. 2. Pembahasan bersifat objektif dengan fakta. 3. Mengandung masalah yang dicarikan pemecahnya, ujian dan pemecah masalah dengan metode tertentu, bahasa yang digunakan lengkap, bahasa yang harus digunakan jelas. Jika dalam penulisan karya ilmiah, akurat dengan menulis, jujur dengan menulis, junjung tinggi tanggung jawab, tidak boleh mengubah fakta dengan dugaan, tidak boleh menyembunyikan kebenaran menggunakan ambiguitas, tidak boleh melanggar hak cipta, tidak menyimpulkan data atau fakta, tidak memasukkan dugaan pribadi dalam laporan. 5. Sitasi dalam mencuplik kalimat dari penulis lain yang hendak disampaikan kepada pembaca. Sitasi merupakan hal wajib yang ada dalam penulisan buku akademik ataupun tulis yang berbeda ilmiah ialah: pertama, penulis judul buku, tempat penerbitan, tanggal penerbitan, dan nomor halaman jika sesuai. Kedua, judul penulisan, judul artikel, judul jurnal, tanggal terbit, dan nomor halamannya. Yang terakhir, situs web, penulisan, judul artikel, dan publikasi jika sesuai, serta URL dan tanggal saat situs diakses. Terima kasih.